Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA usai insiden di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Sanksi ini berpotensi membawa kerugian besar bagi Timnas Indonesia yang sedang bersiap menjalani laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanksi tersebut disebabkan karena ulah supporter ketika Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada bulan Maret lalu. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga ini sendiri berlangsung cukup panas. Timnas Indonesia kala itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Bahrain. Gol sematawayang tim asuhan Patrick Kluivert dicetak oleh Oli Romeni. Akan tetapi, belum lama ini kabar buruk harus diterima oleh tim Garuda. Dilansir dari akun Instagram The Asian Football, FIFA resmi memberikan sanksi kepada Timnas Indonesia. Sanksi tersebut diberikan karena ulah supporter yang meneriakkan kata-kata bernada kebencian selama duel Timnas Indonesia versus Bahrain berlangsung. Alhasil antusiasme publik untuk mendukung langsung skuad Garuda di stadion akan dibatasi. FIFA menetapkan pengurangan jumlah penonton sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap PSSI akibat perilaku diskriminatif sebagian supporter saat laga sebelumnya. Insiden terjadi pada menit ke-80 pertandingan melawan Bahrain ketika sekitar 200 orang terdengar meneriakkan slogan yang dinilai mengandung unsur xenofobia. Xenofobia sendiri merupakan ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang asing atau pendatang. FIFA menilai hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas yang menjadi pilar utama dalam sepak bola internasional. Sebagai konsekuensi, PSSI dijatuhi dua jenis sanksi. Pertama adalah denda sebesar 25.000 franc Swiss atau sekitar 400 juta rupiah. Kedua, pembatasan jumlah penonton sebesar 15% dari total kapasitas stadion. Pembatasan ini akan difokuskan pada tribun di belakang gawang, yakni tribun utara dan selatan, dua titik yang menjadi pusat pelanggaran menurut laporan FIFA. Artinya, Ultras Garuda dan La Grande Indonesia berpotensi untuk terusir dari tempatnya. Ini tentu jadi pukulan tersendiri karena mereka adalah supporter fanatik skuad Garuda, terutama saat menjalani laga kandang. Artinya Ultras Garuda dan La Grande Indonesia tidak bisa menempati tribunnya. Betapa ruginya kita karena perbuatan kita sendiri, ucap Arya Sinulinga. Kendati demikian, FIFA masih memberi celah bagi PSSI untuk menyesuaikan kebijakan. Area yang ditutupi masih dapat diisi oleh komunitas tertentu seperti pelajar, perempuan, keluarga, atau kelompok yang mengusung nilai anti-diskriminasi. Syaratnya, mereka wajib membawa spanduk bertema inklusivitas dan menentang diskriminasi. Tak hanya itu, FIFA juga meminta adanya strategi jangka panjang dari PSSI untuk mencegah tindakan diskriminatif di masa depan sebagai bagian dari upaya membenahi kultur sepak bola nasional. Situasi ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi skuad Garuda yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, laga melawan Cina menjadi sangat menentukan dalam menjaga peluang untuk lolos ke fase selanjutnya, yakni babak keempat kualifikasi. Pembatasan jumlah penonton jelas berdampak pada atmosfer pertandingan. Dukungan penuh dari tribun seringkali menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain di lapangan. Dengan kapasitas yang dibatasi, peluang untuk menciptakan tekanan mental terhadap lawan akan berkurang. Namun, di balik sanksi ini, tersimpan peluang penting untuk melakukan pembenahan. Sepak bola bukan hanya tentang teknik dan skor akhir, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. PSSI kini diharapkan pada tantangan untuk membuktikan komitmennya dalam mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Langkah konkret seperti edukasi kepada supporter, kampanye anti-diskriminasi, hingga pengawasan ketat terhadap perilaku di stadion perlu segera dilakukan. Jangan sampai insiden serupa kembali terjadi dan mencoreng perjuangan Garuda di pentas internasional.